Kali ini kita akan belajar tentang biaya modal. Biaya modal menurut Van Horn adalah tingkat pengembalian yang diminta atau required rate of return atas berbagai jenis pendanaan. Biaya modal keseluruhan adalah rata-rata tertimbang tiap tingkat pengembalian yang diminta. Berbagai jenis utang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan disebut komponen modal atau capital component. Simbol-simbol yang digunakan sebagai biaya komponen setiap jenis modal ada sebagai berikut. KD, yaitu suku bunga utang baru perusahaan, atau sama dengan biaya komponen utang sebelum pajak. KD dalam kurung 1 plus T, yaitu biaya komponen utang setelah pajak, di mana T merupakan tarif pajak marginal perusahaan, biaya utang yang digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Kemudian KPS, yaitu biaya komponen saham preferen. Kemudian KS, yaitu biaya komponen laba ditahan atau ekuitas internal. KS didefinisikan sebagai tingkat pengembalian yang diperlukan atas saham biasa. KE sama dengan biaya komponen ekuitas eksternal atau ekuitas yang diperoleh dengan menerbitkan saham biasa baru sebagai pengganti laba ditahan. Dibedakan antara menaikkan ekuitas dengan menahan laba dan menjual saham baru. Dibedakan antara ekuitas internal dengan ekuitas eksternal. KS dan KE, dan KE lebih besar dari KS. WACC, biaya modal rata-rata tertimbang, weighted average cost of capital. Tentang biaya utang, yaitu KD dalam kurung 1 plus T. Biaya utang setelah pajak atau after tax cost of debt, KD dalam kurung 1 minus T, digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, dan hal itu merupakan suku bunga utang KD, dikurangi penghematan pajak yang dihasilkan karena bunga sudah dikurangi. Jadi biaya komponen utang setelah pajak sama dengan suku bunga dikurangi penghematan pajak, sama dengan KD minus KD kali T, atau sama dengan KD dalam kurung 1 minus T. Jika PT Asa dapat meminjam pada suku bunga 10%, dan jika ia memiliki tarif pajak marginal sebesar 40%, maka biaya utang setelah pajak adalah 6%. Kita masukkan rumus perhitungannya. KD 1 minus T sama dengan 10% dikali dalam kurung 1 dikurang 0,4 sama dengan 10% dikali 0,6 sama dengan 6%. Tentang biaya saham preferen atau KPS. Komponen biaya saham preferen atau KPS sama dengan DPS dibagi PN. KPS adalah tingkat pengembalian yang diperlukan investor atas saham preferen perusahaan atau biaya modal rata-rata tertimbang. DPS adalah dividen saham preferen. PN adalah harga penerbitan bersih atau harga yang diterima perusahaan setelah dikurangi biaya flotasi. Contoh perhitungan biaya saham preferen atau KPS. Misalnya adalah PT Asa memiliki saham preferen yang membayar dividen sebesar 10 per saham dan dijual dengan harga 100 per saham di pasar. Jika PT Asa menerbitkan saham preferen baru, maka PT Asa akan mengeluarkan biaya penanggungan atau flotasi sebesar 2,5% atau Rp2,5 per saham, sehingga nilai bersih akan sebesar Rp97,5 per saham.
Perhitungannya adalah sebagai berikut. KPS sama dengan 10 per 97,5 sama dengan 10,3%. Tentang biaya laba ditahan atau KS. Tingkat pengembalian yang diperlukan adalah sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Jadi di sini KS sama dengan KRF ditambah RP sama dengan D1 per P0 ditambah G sama dengan KS. Jadi KS sama dengan KRF plus RP ataupun sebagai KS sama dengan D1 per P0 ditambah G, di mana KS sama dengan tingkat pengembalian yang diminta atau sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. KRF sama dengan suku bunga bebas risiko. KRF ditambah Kali ini mari kita mempelajari pendekatan untuk mengestimasi biaya laba ditahan. Yaitu, mari kita belajar pendekatan CAPM, yaitu model penetapan harga aktiva modal atau Capital Asset Pricing Model atau CAPM. CAPM adalah pendekatan untuk mengestimasi biaya laba ditahan dengan tahapan sebagai berikut. Langkah pertama, estimasi suku bunga bebas risiko KRF yang biasanya berupa suku bunga obligasi pemerintah atau suku bunga utang jangka pendek, yaitu 30 hari. Langkah kedua, estimasi koefisien beta saham atau B dan gunakan ini sebagai indeks risiko saham. Tanda I menunjukkan beta perusahaan ke I. Langkah ketiga, estimasi tingkat pengembalian yang diharapkan atas pasar atau atas rata-rata saham atau KM. Kemudian langkah keempat, substitusi nilai sebelumnya ke persamaan CAPM untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diperlukan atas saham pada pertanyaan KS sama dengan persentase ditambah dalam kurung KM minus KRF dikali B1. Contoh pendekatan CAPM dengan rumus KS sama dengan KRF plus dalam kurung KM minus KRF dikalikan B1. Asumsikan bahwa KRF sama dengan 8%, KM sama dengan 13%, dan B sama dengan 0,7. Untuk sebuah saham, KS saham ini dihitung sebagai berikut. K sama dengan 8% ditambah dalam kurung 13% dikurangi 8% dikali 0,7 sama dengan 8% ditambah 5% kali 0,7 menjadi sama dengan 8% plus 3,5% sama dengan 11,5%. Apabila B sebesar 1,8 yang menunjukkan bahwa saham tersebut lebih berisiko daripada rata-rata saham, K menjadi K sama dengan 8%. Jadi sama dengan 8% plus 13% dikurangi 8% kali 1,8 sama dengan 8% plus 9% sama dengan 17%. Untuk saham rata-rata, bila KRF 8% dan premi resiko pasar 5%, maka KS sama dengan 8% plus 5% kali 1 sama dengan 13%. Pendekatan hasil obligasi plus premi resiko. Para analis yang tidak mempercayai CAPM seringkali menggunakan prosedur yang subjektif dan khusus untuk mengestimasi biaya ekuitas saham biasa perusahaan mereka
hanya menambahkan premi resiko mereka sendiri sebesar 3-5 poin persentase terhadap suku bunga utang jangka panjang perusahaan. Adalah logis untuk menganggap bahwa perusahaan yang berisiko berperingkat rendah dan sebagai akibatnya memiliki suku bunga utang yang tinggi, juga akan memiliki ekuitas yang berisiko dan berbiaya tinggi, serta prosedur yang mendasarkan biaya ekuitas dapat dengan mudah mengobservasi biaya utang dengan menggunakan logika ini. Jika sebuah perusahaan yang sudah mapan memiliki obligasi yang memberikan hasil 8%, maka biaya ekuitasnya dapat diestimasi sebagai berikut. KS sama dengan hasil obligasi plus premi resiko, sama dengan 8% plus 4%, sama dengan 12%. Obligasi perusahaan yang lebih berisiko dapat memberikan hasil sebesar 12%, membuat estimasi biaya ekuitasnya menjadi 16%. KS sama dengan 12% ditambah 4% sama dengan 16%. Mari kita bahas sekarang pendekatan hasil dividen plus tingkat pertumbuhan atau arus kas yang didiskontokan atau DCF atau discounted cash flow. Harga maupun tingkat pengembalian yang diharapkan atas saham biasa tergantung terutama pada dividen yang diharapkan atas saham tersebut. Atau harga tahun ke-0 P0 sama dengan D1 per 1 plus KS pangkat 1 ditambah D2 per 1 plus KS pangkat 2 ditambah seterusnya sampai tahun ke T. Jadi sama dengan sigma tak terhingga T sama dengan 1 DT per 1 plus KS pangkat T. Sedangkan P0 adalah harga sekarang saham. DT, dividen yang diharapkan akan dibayar pada akhir tahun T, dan KS tingkat pengembalian yang diperlukan. Dari rumus P0 sama dengan D1 per 1 plus KS pangkat 1 ditambah D2 per 1 plus KS pangkat 2 ditambah sampai tak terhingga atau sama dengan sigma tak terhingga T sama dengan 1 DT per 1 plus KS pangkat T diturunkan menjadi rumus P0 sama dengan D1 per KS plus G atau KS sama dengan D1 per P0 ditambah G. Kita dapat mencari KS untuk menemukan tingkat pengembalian yang diharapkan atas ekuitas saham biasa, yang bagi investor marginal sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. KS sama dengan D1 per P0 ditambah G yang diharapkan. G sama dengan tingkat retensi dikali ROE, sama dengan 1 dikurangi tarif pembayaran dikali ROE. Sebagai contoh, sebuah perusahaan diperkirakan memiliki ROE atau Return on Equity yang konstan sebesar 13,4% dan diperkirakan akan membayar 40% dari labanya dan menahan 60% lainnya. Dalam kasus ini, tingkat pertumbuhan yang diramalkan akan sebesar G sama dengan 0,6 kali 13,4%, sama dengan 8,09%. Untuk mengilustrasikan pendekatan DCF, anggaplah saham PT Asa dijual pada harga 23. Dividen yang diharapkan selanjutnya adalah Rp1,24 dan tingkat pertumbuhan yang diharapkan adalah 8%. Tingkat pengembalian yang diharapkan dan diperlukan PT Asa yang merupakan biaya laba ditahan akan menjadi 13,4%. Sebagai berikut perhitungannya, KS sama dengan 1,24 per 23 ditambah 8%,
sama dengan 5,4% plus 8% sama dengan 13,4%. Kali ini mari kita pelajari apabila perusahaan melakukan penerbitan saham biasa baru atau ekuitas eksternal atau KE. Biaya ekuitas saham biasa baru atau Cost of New Common Equity atau KE atau ekuitas eksternal lebih tinggi daripada biaya laba ditahan K karena adanya biaya flotasi dalam penerbitan saham biasa baru. Langkah yang pertama, rumusnya adalah PN sama dengan P0 dalam kurung 1 minus F sama dengan sigma tak terhingga T sama dengan 1. DT per dalam kurung 1 plus KS pangkat T. F merupakan persentase biaya flotasi atau flotation cost yang terjadi dalam penjualan saham baru. Sehingga P0 1 minus F merupakan harga bersih per saham yang diterima perusahaan. Sebagai contoh, PT Asa memiliki biaya flotasi 10%. Biaya ekuitas baru dari luar sebagai berikut. KS sama dengan 1,24 per 23 dikali dalam kurung 1 minus 0,1 ditambah 8% sama dengan 1,24 per 20,70 plus 8% sama dengan 6% ditambah 8% sama dengan 14%. Jika perusahaan menghasilkan 14% atas dana yang diterima dengan penerbitan saham baru, laba per saham tetap pada tingkat yang diperkirakan sebelumnya. Maka dividen yang diharapkan perusahaan dapat dipertahankan dan akibatnya harga per saham tidak akan menurun. Jika perusahaan menghasilkan lebih kecil dari 14%, maka laba, dividen, dan pertumbuhan akan turun di bawah ekspektasi, yang menyebabkan harga saham menurun. Jika perusahaan menghasilkan lebih besar dari 14%, maka harga saham akan naik. Alasan untuk penyesuaian flotasi dapat dijelaskan dengan contoh yang sederhana. Anggaplah perusahaan Nusantara memiliki aktiva senilai 100.000 dan tidak memiliki utang. Memperoleh pengembalian 15% atau 15.000 atas aktivanya. Membayarkan semua laba sebagai dividen, sehingga di sini DT adalah aliran dividen kepada pemegang saham baru dan lama, dan KE adalah biaya ekuitas baru dari luar. Langkah kedua, bila pertumbuhan konstan, langkah 1 menjadi PN sama dengan P0 dalam kurung 1 minus F, sama dengan DT per KE minus G. Untuk langkah ketiga, dari persamaan langkah 2 dapat disusun persamaan baru sebagai berikut. KE sama dengan DT per P0 dalam kurung 1 minus F ditambah G. Contoh tingkat pertumbuhannya adalah 0. Perusahaan itu memiliki 1000 lembar saham yang beredar, sehingga earning per share sama dengan dividen per share sama dengan 15, dan P0 sama dengan 100. Biaya ekuitas Weaver adalah KS sama dengan 15 per 100 ditambah 0 sama dengan 15%. Anggaplah Weaver dapat menghasilkan pengembalian sebesar 15% atas aktiva baru. Apakah perusahaan harus menjual saham baru untuk memperoleh aktiva baru? Jika Weaver menjual 1000 lembar saham baru kepada publik dengan harga 100 per saham, tetapi mengeluarkan biaya flotasi 10% atas penerbitan tersebut, maka harga bersihnya akan menjadi 100 dikurangi 0,1 dikali 100 sama dengan Rp90 per saham. Total 90.000. Weaver lalu menginvestasikan 90.000 ini dan menghasilkan 15% atau Rp13.500. Total laba baru 15.000
dari aktiva lama ditambah 13.500 dari aktiva baru. Total 28.500. Perusahaan memiliki 2.000 lembar saham beredar. Karenanya EPS dan DPS akan menurun dari Rp15 menjadi 14,25. EPS dan DPS baru menjadi 28.500 dibagi 2.000 sama dengan 14,25. Karena EPS dan DPS akan menurun, harga saham juga akan turun dari P0 100 menjadi P1 sama dengan 14,25 dibagi 0,15 sama dengan Rp95. Hasil ini terjadi karena investor menanamkan 100 per saham. Perusahaan hanya menerima dan menginvestasikan sebesar 90 per saham. Jadi 90 harus menghasilkan lebih dari 15% untuk memberi investor pengembalian 15% atas 100 yang mereka tanamkan. Jadi uang penjualan saham baru harus diinvestasikan dengan lebih baik daripada uang yang dikumpulkan dengan menahan laba. Anggaplah Weaver menghasilkan pengembalian sebesar KE berdasarkan persamaan pada langkah 3 atas aktiva baru sebesar 90.000. KE sama dengan DT per P0 dalam kurung 1 minus F plus G sama dengan 15 per 100 dikali 90 plus 15% sama dengan 16,667%. Berikut adalah situasi yang baru. Total laba baru sama dengan 15.000 ditambah 90.000 dikali 0,16667 sama dengan 15.000 ditambah 15.000 sama dengan 30.000. EPS dan DPS baru sama dengan 30.000 dibagi 2.000 sama dengan 15. Harga baru sama dengan 15 dibagi 0,15 sama dengan 100 dikurangi harga awal. Jadi, jika pengembalian atas aktiva baru sama dengan KE, seperti yang dihitung menurut persamaan pada langkah 3, maka EPS, DPS, dan harga saham akan tetap konstan. Jika pengembalian atas aktiva baru melebihi KE, maka EPS, DPS, dan P0 akan naik. Hal ini menegaskan kenyataan bahwa karena biaya flotasi, yaitu biaya ekuitas eksternal, melebihi biaya ekuitas yang dikumpulkan secara internal dari laba ditahan. Marilah kita lanjutkan dengan mempelajari biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Jadi, proporsi target utang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa bersama dengan komponen biaya modal digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Sebagai ilustrasi, anggaplah PT Asafood memiliki target struktur modal yang terdiri dari 45% utang, 2% saham preferen, dan 53% ekuitas saham biasa atau laba ditahan ditambah saham biasa. Biaya utang sebelum pajak KD 10%. Biaya utang setelah pajak sama dengan KD dalam kurung 1 plus T sama dengan 10% dikali 0,6 sama dengan 6%. Biaya saham preferen KPS adalah 10,3%. Biaya ekuitas saham biasa dari laba ditahan KS adalah 13,4%. Tarif pajak marginal 40%. Dan semua ekuitas barunya berasal dari laba ditahan. Sekarang kita dapat menghitung biaya modal rata-rata tertimbang WACC sebagai berikut. Rumus WACC sama dengan WD dikali KD dikali dalam kurung 1 minus T ditambah WPS dikali KPS ditambah WCE dikali KS.
Kita masukkan angkanya sama dengan 0,45 dikali 10% dikali 0,6 ditambah 0,02 dikali 10,3% ditambah 0,53 dikali 13,4%. Akan kita dapatkan hasil 10%. Dari perhitungan WACC sebelumnya, kita dapatkan 10%, di mana WD, WPS, dan WCE adalah bobot yang digunakan masing-masing untuk utang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Setiap modal baru PT Asa terdiri dari 45 sen utang, biaya setelah pajaknya sebesar 6%, kemudian 2 sen saham preferen dengan biaya sebesar 10,3%, dan 53 sen ekuitas saham biasa. Seluruhnya dari tambahan laba ditahan, dengan biaya sebesar 13,4%. Dan biaya rata-rata dari setiap rupiah WACC adalah 10%. Bobot didasarkan atas nilai akuntansi pada neraca perusahaan atau nilai buku, maupun atas nilai pasar sekuritas yang berbeda. Secara teori, bobot didasarkan atas nilai pasar. Jika bobot nilai buku perusahaan mendekati bobot pasarnya, maka bobot nilai buku dapat digunakan sebagai proksi atau mandat terhadap nilai pasar. Diasumsikan nilai pasar perusahaan dekat dengan nilai bukunya, dan digunakan bobot nilai buku sebagai struktur modal. Kita lanjutkan dengan biaya modal marginal atau MCC. Biaya marginal setiap pos merupakan biaya unit lainnya dari pos tersebut. Contoh, biaya marginal tenaga kerja adalah biaya penambahan 1 pekerja tambahan. Biaya marginal tenaga kerja 25 per orang jika 10 tenaga kerja ditambahkan. Menjadi 35 per orang jika perusahaan memperkerjakan 100 pekerja baru. Hal ini terjadi karena biaya marginal akan lebih besar untuk menemukan 100 orang yang mau dan mampu melakukan pekerjaan. Bila perusahaan mencoba mengumpulkan lebih banyak dana baru, biaya setiap rupiah akan meningkat di beberapa titik. Jadi, biaya modal marginal atau marginal cost of capital atau MCC didefinisikan sebagai biaya rupiah terakhir dari modal baru yang diperoleh perusahaan, dan biaya marginal meningkat apabila lebih banyak modal yang diperoleh selama periode tertentu. PT Asa Food mengilustrasikan konsep biaya modal marginal. Berikut target struktur modal perusahaan dan data lainnya. Utang jangka panjang sebesar 754 juta, 45%. Saham preferen 40 juta, 2%. Ekuitas saham biasa 896 juta, 53%. Totalnya adalah 100%, dan total modal dalam rupiah adalah 1.690 juta. Di mana KD sama dengan 10%, KPS sama dengan 10,3%, T sama dengan 40%, P0 sama dengan 23%, G sama dengan 8%, dan diperkirakan konstan. D0 sama dengan 51,15, dividen per saham periode terakhir. D0 telah dibayar, sehingga siapapun membeli saham ini pada hari ini tidak akan menerima D0. Akan tetapi dia akan menerima D1, yaitu dividen selanjutnya. Jadi D1 sama dengan D0 dikali dalam kurung 1 plus G, sama dengan 51,15 kali 1,08, sama dengan 1,24 rupiah. Untuk KS sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G, sama dengan 1,24 dibagi 23
ditambah 0,08 sama dengan 0,054 ditambah 0,08 yaitu 0,134 atau 13,4%. Berdasarkan data yang lalu, biaya modal rata-rata tertimbang WACC adalah 10%. WACC tersebut kita hitung dari perkalian komposisi hutang dikali suku bunga dikali dalam kurung 1 minus T. Ditambahkan komposisi saham preferen dikalikan biaya ekuitasnya. Dan ditambah perkalian komposisi ekuitas saham biasa dikali biaya ekuitas. Akan kita dapatkan sama dengan 0,45 dikali 10% dikali 0,6 ditambah 0,02 dikali 10,3% ditambah 0,53 dikali 13,4% sama dengan 2,7% ditambah 0,2% ditambah 7,1% menjadi 10%. Utang jangka pendek tidak termasuk dalam struktur modal. PT Asa menggunakan biaya modalnya dalam proses penganggaran modal yang melibatkan aktiva jangka panjang dan membiayai aktiva tersebut dengan modal jangka panjang. Jadi kewajiban lancar tidak dimasukkan dalam perhitungan. Selama PT Asa tetap mempertahankan struktur modalnya sesuai target, selama utang memiliki biaya setelah pajak sebesar 6%, maka biaya saham preferen mencapai 10,3%. Biaya ekuitas saham biasa 13,4%. Biaya modal rata-rata tertimbangnya WACC adalah 10%. Sebuah grafik yang memperlihatkan bagaimana WACC berubah ketika lebih banyak modal baru diperoleh selama tahun berjalan disebut schedule biaya modal marginal atau marginal cost of capital schedule. Karena setiap rupiah modal baru memiliki biaya sebesar 10%. Maka biaya modal marginal atau MCC untuk PT Asa tetap konstan sebesar 10% menurut asumsi yang digunakan. Berikutnya akan kita bahas tentang breakpoint laba ditahan. Dalam praktek, ketika perusahaan memperoleh lebih banyak dana selama periode waktu tertentu, biaya utang, saham preferen, serta ekuitas saham biasa mulai meningkat. Dan biaya rata-rata tertimbang setiap rupiah modal baru juga meningkat. Jadi, jika perusahaan tidak bisa mempekerjakan jumlah pekerja yang tidak terbatas pada tingkat upah yang konstan, maka mereka juga tidak dapat memperoleh jumlah modal yang tidak terbatas dengan biaya konstan. Pada saat-saat tertentu, biaya dari setiap rupiah baru akan meningkat. Langkah pertama untuk menentukan saat di mana MCC mulai meningkat. Misalkan neraca perusahaan menunjukkan total modal jangka panjang sebesar 1.690 juta rupiah. Semua modal ini diperoleh di masa lalu dan diinvestasikan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi. Modal baru atau marginal akan diperoleh dengan tetap mempertahankan komposisi utang berbanding saham preferen berbanding ekuitas saham biasa adalah sebesar 45:2 berbanding 53. Jika PT Asa ingin mendapatkan 1 juta modal baru, komposisi modal harus terdiri dari 450.000 utang, 20.000 saham preferen, dan 530.000 ekuitas saham biasa. Ekuitas saham biasa baru bisa berasal dari dua sumber. Yang pertama, laba ditahan, yang didefinisikan sebagai bagian laba tahun ini yang diputuskan akan ditahan dalam bisnis oleh manajemen dan tidak dibagikan sebagai dividen. Yang kedua, atau hasil dari penjualan saham biasa baru.
Schedule MCC atau Marginal Cost of Capital di luar breakpoint laba ditahan. Terdapat peningkatan atau break dalam schedule MCC PT Asa sebesar 143 juta dari modal baru. Apakah ada break lain dalam schedule ini? Jawabannya adalah ada. Biaya modal juga akan meningkat karena kenaikan biaya utang atau biaya saham preferen atau sebagai akibat kenaikan lebih lanjut dari biaya flotasi ketika perusahaan menerbitkan lagi saham biasa. Dalam praktik, kurva permintaan sekuritas memiliki kemiringan yang menurun, sehingga semakin banyak sekuritas yang diterbitkan selama periode tertentu, maka yang pertama, semakin rendah harga yang diterima atas sekuritas tersebut dan 2. Semakin tinggi tingkat pengembalian yang diperlukan karena semakin banyak pembiayaan baru yang diperlukan. Semakin tinggi WACC perusahaan. Sebagai akibat dari semuanya ini, perusahaan akan menghadapi peningkatan schedule MCC. Di sini kita mengidentifikasi breakpoint laba ditahan spesifik. Tetapi karena estimasi sulit dilakukan, maka kita tidak berusaha untuk mengidentifikasi secara tepat setiap tambahan breakpoint. Lebih lanjut, kita telah yang pertama memperlihatkan schedule MCC dengan kemiringan ke atas yang mencerminkan hubungan positif antara modal yang diperoleh dengan biaya modal. Dan yang kedua, mengindikasikan ketidakmampuan kita untuk mengukur biaya-biaya ini secara tepat dengan menggunakan satu band biaya, bukan satu garis. Perhatikan bahwa band ini muncul pada seluruh rentang modal yang diperoleh. Komponen biaya kita hanya merupakan estimasi yang akan menjadi tidak pasti apabila perusahaan membutuhkan lebih banyak lagi modal, sehingga band semakin lebar ketika jumlah modal baru yang diperoleh meningkat. Selanjutnya akan kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Biaya modal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali perusahaan dan yang dipengaruhi oleh kebijakan pembiayaan dan investasi perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan perusahaan sebagai berikut. Sebuah perusahaan dapat mempengaruhi biaya modalnya melalui kebijakan struktur modal, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi atau penganggaran modal. Faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan sebagai berikut. Dua faktor terpenting yang berada di luar kendali langsung perusahaan adalah tingkat suku bunga dan tarif pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal yang tidak dapat dikendalikan perusahaan yaitu tingkat suku bunga. Jika suku bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang juga akan meningkat karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh modal utang. Selain itu, ingat kembali dari pembahasan kita mengenai CAPM, di mana suku bunga yang lebih tinggi juga meningkatkan biaya modal ekuitas saham biasa dan preferen. Selama awal tahun 1990-an, suku bunga di Amerika Serikat menurun secara signifikan. Penurunan ini mengurangi biaya modal semua perusahaan, sehingga mendorong tambahan investasi. Suku bunga yang lebih rendah juga membuat perusahaan Amerika Serikat mampu bersaing secara lebih efektif dengan perusahaan Jerman dan Jepang, yang di masa lalu telah menikmati biaya modal yang relatif rendah. Faktor-faktor berikutnya yang mempengaruhi biaya modal yang tidak dapat dikendalikan perusahaan adalah tarif pajak. Tarif pajak yang berada jauh di luar kendali perusahaan, walaupun perusahaan telah melakukan lobi untuk mendapatkan perlakuan pajak yang lebih lunak, memiliki pengaruh penting terhadap biaya modal. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan biaya utang yang digunakan dalam WACC, dan terdapat cara-cara lainnya yang kurang nyata
di mana kebijakan pajak mempengaruhi biaya modal. Sebagai contoh, penurunan tarif pajak keuntungan modal secara relatif terhadap tarif pajak atas laba biasa akan membuat saham lebih menarik, sehingga mengurangi biaya ekuitas relatif terhadap utang. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal yang dapat dikendalikan perusahaan, yaitu kebijakan struktur modal. Sampai sekarang kita telah mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki target struktur modal tertentu, dan kita menggunakan bobot yang didasarkan atas target struktur tersebut untuk menghitung WACC. Walaupun demikian, jelaslah bahwa perusahaan dapat mengubah struktur modalnya, dan perubahan semacam itu dapat mempengaruhi biaya modal. Biaya utang setelah pajak adalah lebih kecil daripada biaya ekuitas. Karenanya, jika perusahaan memutuskan untuk menggunakan lebih banyak utang dan lebih sedikit ekuitas saham biasa, maka perubahan bobot dalam persamaan WACC cenderung membuat WACC lebih rendah. Akan tetapi, kenaikan penggunaan utang akan meningkatkan resiko, baik utang maupun ekuitas, dan kenaikan komponen biaya ini cenderung meng-offset pengaruh perubahan bobot. Faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi biaya modal yang dapat dikendalikan perusahaan yang kedua adalah kebijakan dividen. Laba ditahan merupakan laba yang belum dibayarkan sebagai dividen. Untuk setiap tingkat laba tertentu, semakin tinggi rasio pembayaran dividen, semakin rendah jumlah laba ditahan, sehingga breakpoint laba ditahan semakin jauh bergeser ke kiri dalam skedul MCC. Jika anggaran modal perusahaan membuatnya harus memperoleh modal di luar breakpoint, maka perusahaan mungkin memutuskan untuk menurunkan rasio pembayaran dividennya, menaikkan tingkat laba ditahan, memperpanjang breakpoint laba ditahan, sehingga menghindari kenaikan biaya modal secara tajam. Penurunan rasio pembayaran dividen mungkin menyebabkan biaya ekuitas meningkat, sehingga meng-offset manfaat perubahan breakpoint. Hal ini menggambarkan mengapa lebih tepat memikirkan skedul MCC sebagai suatu band daripada sebagai satu garis. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal yang dapat dikendalikan perusahaan yang ketiga adalah kebijakan investasi. Ketika kita mengestimasi biaya modal, kita menggunakan tingkat pengembalian yang diperlukan atas saham dan obligasi perusahaan yang beredar sebagai titik awal. Tingkat biaya tersebut mencerminkan risiko aktiva yang dimiliki perusahaan. Karenanya, kita telah secara implisit mengasumsikan bahwa modal baru akan diinvestasikan dalam aktiva sejenis dan dengan tingkat risiko yang sama, seperti yang dikenakan pada aktiva awal. Asumsi-asumsi ini biasanya tepat, di mana kebanyakan perusahaan menginvestasikan dalam aktiva serupa dengan yang dioperasikan saat ini, tetapi akan menjadi salah jika perusahaan secara dramatis mengubah kebijakan investasinya. Kita lanjutkan dengan belajar bagaimana menggunakan MCC dalam penganggaran modal. Sebuah tinjauan. Penganggaran modal terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi sejumlah peluang investasi yang tersedia. Yang kedua, mengestimasi arus kas di masa depan yang berhubungan dengan setiap proyek. 3. Mencari nilai sekarang dari setiap arus kas di masa depan yang didiskontokan pada biaya modal yang digunakan untuk membiayai proyek, dan menjumlahkan present value tersebut untuk memperoleh total present value setiap proyek. Yang keempat, membandingkan present value setiap proyek dengan biayanya dan menerima proyek jika
present value arus kas masuk di masa depan melebihi biaya proyek. Jadi sebagian dari proses penganggaran modal melibatkan penilaian risiko setiap proyek dan pembebanan biaya modal berdasarkan risiko relatifnya. Biaya modal yang dibebankan atas proyek dengan risiko rata-rata akan menjadi biaya modal marginal. Proyek-proyek yang lebih berisiko harus dibebankan biaya modal yang lebih tinggi, sementara proyek yang kurang berisiko akan dievaluasi dengan biaya modal yang lebih rendah. Pada dasarnya, pertama kali perusahaan akan mengukur biaya modal marginal, lalu menyesuaikannya ke atas atau ke bawah untuk mencerminkan tingkat risiko masing-masing proyek. Bagaimana menggabungkan schedule MCC atau Marginal Cost of Capital atau biaya modal marginal dan IOS atau Investment Opportunity Schedule atau Schedule Oportunitas Investasi untuk menentukan anggaran modal yang optimal. Bagaimana menempatkan titik yang tepat pada schedule biaya modal marginal untuk digunakan dalam penganggaran modal. Setiap rupiah yang diperoleh produk makanan PT Asa adalah rata-rata tertimbang yang terdiri dari 45 sen utang, 2 sen saham preferen, dan 53 sen ekuitas saham biasa, di mana ekuitas berasal dari laba ditahan sampai habis digunakan dan dari penerbitan saham biasa baru. WACC adalah konstan untuk sementara, tetapi setelah perusahaan kehabisan sumber modalnya yang paling murah, WACC mulai naik. Perusahaan memiliki schedule MCC yang memperlihatkan WACC pada jumlah modal yang berbeda. Pada kurva biaya marginal yaitu schedule MCC, schedule oportunitas investasi atau Investment Opportunity Schedule atau IOS memperlihatkan tingkat pengembalian yang diharapkan atas setiap oportunitas investasi yang potensial. Proyek A, B, dan C semuanya memiliki tingkat pengembalian diharapkan yang melebihi biaya modal yang akan digunakan untuk membiayainya. Pengembalian yang diharapkan atas proyek D lebih kecil daripada biaya modalnya. Jadi proyek A, B, dan C harus diterima, dan proyek D harus ditolak. WACC pada titik di mana schedule oportunitas investasi memotong kurva MCC didefinisikan sebagai biaya modal korporasi yang mencerminkan biaya modal marginal korporasi. Biaya modal WACC adalah 10,3%. Selanjutnya akan kita bahas beberapa permasalahan dalam biaya modal. Yang pertama yaitu dana yang dihasilkan dari penyusutan atau depreciated generated funds. Yang kedua, perusahaan tertutup. Yang ketiga, usaha kecil. Yang keempat, masalah pengukuran. Yang kelima, biaya modal untuk proyek dengan risiko berbeda. Yang keenam, bobot struktur modal. Kita mulai pembahasan dari yang pertama yaitu dana yang dihasilkan dari penyusutan. Salah satu sumber modal terbesar dari banyak perusahaan adalah penyusutan. Secara singkat, arus kas penyusutan dapat direinvestasi atau dikembalikan kepada investor atau pemegang saham dan kreditor. Biaya dana yang dihasilkan dari penyusutan kira-kira sama dengan biaya modal rata-rata tertimbang yang berasal dari laba ditahan dan utang berbiaya rendah. Yang kedua yaitu perusahaan tertutup. Bagaimana harus mengukur biaya ekuitas perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan. Masalah pajak juga penting dalam kasus-kasus seperti ini. Biasanya, prinsip estimasi biaya modal yang sama diterapkan baik pada perusahaan milik pribadi atau tertutup maupun milik publik. Tetapi masalah tentang memperoleh data input berbeda satu sama lain.
Selanjutnya adalah tentang usaha kecil. Usaha kecil biasanya dimiliki oleh pribadi, sehingga sulit untuk mengestimasi biaya ekuitasnya. Yang keempat adalah masalah pengukuran. Seseorang tidak dapat terlalu menekankan kesulitan praktis yang dihadapi ketika mengestimasi biaya ekuitas. Sangat sulit memperoleh data input yang baik untuk CAPM. Untuk G dalam rumus KS sama dengan D1 per PN plus G, dan untuk premi resiko dalam rumus KS sama dengan hasil obligasi plus premi resiko. Akibatnya, kita tidak pernah yakin seberapa akurat estimasi biaya modal kita. Yang kelima, biaya modal untuk proyek dengan risiko yang berbeda. Sulit untuk mengukur risiko proyek, karena hal itu membebankan tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko pada proyek penganggaran modal dengan tingkat risiko yang berbeda. Selanjutnya yang keenam, tentang bobot struktur modal. Dalam bab ini, kita secara sederhana telah membahas target struktur modal dan menggunakan target ini untuk memperoleh bobot yang digunakan untuk menghitung K. Menetapkan target struktur modal merupakan tugas yang cukup berat. Bagaimana permasalahan biaya modal ekuitas ini untuk perusahaan kecil? 3 teknik untuk mengestimasi biaya ekuitas yaitu discounted cash flow, hasil obligasi plus premi risiko, dan CAPM memiliki keterbatasan bila diaplikasikan pada perusahaan kecil. Yang pertama, model pertumbuhan konstan, yaitu KS sama dengan D1 per PN plus G, tidak dapat diaplikasikan karena sulitnya mengestimasi dividen dan tingkat pertumbuhan. Yang kedua, meningkatkan premi resiko dari 3 menjadi 5% atas biaya utang perusahaan dapat digunakan untuk beberapa perusahaan kecil. Akan timbul masalah jika perusahaan tidak memiliki obligasi yang diperdagangkan kepada publik. Juga kesulitan dalam menggunakan pendekatan hasil obligasi plus premi. Yang ketiga, CAPM seringkali tidak dapat digunakan. Karena jika saham perusahaan milik pribadi atau tertutup, kita mungkin menggunakan teknik CAPM Pure Play yang melibatkan mencari perusahaan milik pribadi pada lini bisnis yang sama. Mengestimasi beta perusahaan menggunakan perusahaan kecil. Awalnya tampak perusahaan kecil lebih menguntungkan karena memberikan rata-rata pengembalian atas pasar saham yang lebih tinggi daripada perusahaan besar. Kenyataannya, pasar modal meminta pengembalian yang lebih besar atas saham perusahaan kecil daripada atas saham perusahaan serupa yang lebih besar. Karenanya, biaya dasar modal ekuitas semakin tinggi untuk perusahaan kecil yang menambah masalah biaya flotasi. Bagaimana dengan biaya flotasi untuk perusahaan kecil? Bila modal ekuitas eksternal meningkat, maka biaya flotasi menaikkan biaya modal ekuitas di atas dana internal. Biaya flotasi ini terutama cukup signifikan bagi perusahaan kecil, dan biaya tersebut secara substansial mempengaruhi keputusan penganggaran modal yang melibatkan dana ekuitas eksternal. Misal perusahaan yang diperkirakan membayar dividen konstan selamanya, sehingga tingkat pertumbuhannya adalah 0. Ada argumen saham perusahaan kecil lebih berisiko daripada perusahaan besar. Terlihat dari perbedaan pengembaliannya. Riset akademis selalu menemukan beta perusahaan kecil lebih besar daripada perusahaan besar. Tetapi pengembalian perusahaan kecil tetap lebih besar bahkan setelah disesuaikan dengan pengaruh risiko mereka yang lebih tinggi, seperti tercermin dalam koefisien beta. Pengaruh perusahaan kecil merupakan sebuah anomali yang tidak konsisten dengan teori CAPM. Jika F merupakan persentase biaya flotasi, maka biaya modal ekuitas adalah KE sama dengan D1 per P0 dikali 1 minus F.
Semakin tinggi biaya flotasi, semakin tinggi biaya ekuitas eksternal. Kita akan pelajari lagi biaya modal ekuitas atau KE sama dengan D1 per P0 dikali 1 minus F. Seberapa besar F? Hutang dan penerbitan ekuitas yang kecil memiliki biaya flotasi yang lebih tinggi daripada penerbitan besar. Sebuah penerbitan non-IPO atau saham biasa yang menghasilkan modal lebih dari 100 juta akan memiliki biaya flotasi sekitar 3,5%. Untuk perusahaan yang diperkirakan akan memberikan hasil dividen yang konstan sebesar 15%, yaitu D1 per P0-nya sama dengan 15%, biaya ekuitasnya menjadi 15% dikali 1 minus 0,04 atau 15,6%. Tetapi perusahaan serupa lebih kecil yang memperoleh modal lebih kecil dari 10 juta akan memiliki biaya flotasi sekitar 13%, yang mengakibatkan biaya modal ekuitas yang disesuaikan dengan flotasi menjadi 15% dibagi 1 minus 0,13 sama dengan 17,2% atau 1,6 poin persentase lebih tinggi. Perbedaan ini akan menjadi lebih besar lagi jika IPO dimasukkan. Karenanya perusahaan kecil harus menghasilkan pendapatan lebih besar dari perusahaan besar dalam proyek yang sama. Marilah kita pelajari lebih lanjut tentang pengaruh perusahaan kecil. Sejumlah peneliti di New York Stock Exchange telah mengamati bahwa portofolio saham perusahaan kecil secara konsisten menghasilkan rata-rata pengembalian yang lebih besar daripada saham perusahaan besar. Hal ini disebut pengaruh yang lebih tinggi mencerminkan biaya modal yang lebih tinggi, sehingga disimpulkan bahwa perusahaan kecil memang memiliki biaya modal yang lebih tinggi daripada perusahaan sejenis yang lebih besar. Manajer perusahaan kecil harus memperhitungkan faktor ini ketika mengestimasi biaya modal ekuitasnya. Secara umum, biaya ekuitas perusahaan kecil beberapa poin persentasenya lebih tinggi daripada perusahaan besar yang terdaftar di New York Stock Exchange dengan karakteristik risiko yang sama.